Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Dahniar Astuti. Materi yang kita bahas kali ini masih tentang trigonometri, yaitu aturan sinus. Nah, sekarang kita lihat ada gambar segitiga, di mana gambar segitiga ini ada titik A, yaitu di titik A ini ada sudut alfa, kemudian di titik B ada sudut beta, di titik C ada sudut gamma. Nah, panjang sisi CB ini kita beri nama A. Jadi ya, panjang sisi BC itu kita beri nama A. Kemudian panjang sisi AC ini adalah B, kita beri nama B. Kemudian panjang sisi AB, ya, sisi AB panjangnya kita beri nama C. Nah, sekarang kita tarik garis dari titik C, ya, ke sisi AB. Garis ini garis tinggi, ya. Jadi garis tinggi terhadap sisi AB. Ya, kita beri nama titik di sini titik D. Nah, sehingga di sini siku-siku dia. Ya, siku-siku. Kemudian yang ini juga siku-siku. Nah, kalau di sudut CDB ini, ya, pada segitiga DBC ini di titik C, di sudut CDB-nya adalah siku-siku, maka yang di depan siku-siku ini ada sisi BC adalah menjadi sisi miring. Nah, karena di sini sudutnya siku-siku, maka di depan sudut siku-siku ini, depan sudut CDB menjadi sisi miring, yaitu sisi CB atau A pada segitiga DBC. Oke, dia ini CD merupakan garis tinggi pada segitiga ABC terhadap sisi AB. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga DBC. Ini, ya, segitiga yang ini. Nah, di sini dia siku-siku, di sini depan siku-siku, maka dia disebut sisi miring. Di depan ini disebut sisi miring. Nah, kita tahu sinus beta adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Jadi sin beta sama dengan depannya ini adalah sisi CD dibagi dengan sisi miringnya yaitu A. Ini, ya, A, sisi miring CB, ini, ya, disebut A. Nah, kalau ini kita kalikan silang, maka CD sama dengan A dikali dengan sin beta. Nah, sekarang kita perhatikan segitiga ADC. Segitiga ADC ini di sini siku-siku, maka sisi miringnya adalah sisi AC atau B. Jadi pada segitiga ADC sisi miringnya adalah AC atau B karena bersebelah di depan sudut siku-siku. Nah, sekarang kita tahu sinus alfa, sin alfa itu sama dengan CD sisi depan bagi sisi miring, ya. Jadi sin alfa sama dengan CD dibagi dengan B. Nah, ini kalau kita kalikan silang, CD sama dengan B dikali sin alfa. Nah, sekarang kita perhatikan di sini CD sama dengan A dikali sin beta. Kalau yang ini CD sama dengan B dikali sin alfa. Ini sama-sama CD, berarti bisa kita tuliskan A sin beta sama dengan B dikali sin alfa. Ini, ya. Nah, sekarang penulisan ini boleh kita buat perbandingan. Dalam bentuk perbandingan bisa kita tuliskan A dibagi dengan sin alfa sama dengan B dibagi dengan sin beta. Ini kalau kita kalikan silang, A dikali sin beta sama dengan B dikali sin alfa. Berarti sama dengan yang di atas ini, ya. Jadi penulisan yang ini sama dengan yang ini. Oke, ini kita sebut menjadi persamaan pertama.
Nah, sekarang kita tarik garis tinggi pada segitiga ABC ini. Kita buat garis dari titik A, garis tinggi ya, terhadap sisi BC. Ini ya, terhadap sisi BC, garis tinggi. Ini beri nama titik E. Nah, ini mengakibatkan dia di tegak lurus, jadi dia mengakibatkan di sini siku-siku. Ya, ini siku-siku. Yang ini juga berarti siku-siku. Nah, kita tahu yang di depan sudut siku-siku adalah sisi miring. Berarti kalau pada segitiga ABE ya, di depannya ini, di depan sudut AEB itu adalah sisi miringnya adalah AB atau C. Sekarang kita perhatikan AE merupakan garis tinggi segitiga ABC terhadap sisi CB ini ya. Nah, sekarang perhatikan segitiga ABE. Ini ya, segitiga yang ini. Nah, ini sisi miringnya adalah AB atau C. Ini ya, di depan siku-siku ini sisi miringnya. Kalau begitu, sin beta sama dengan di depan sisi depan sudut beta adalah sisi AE dibagi dengan sisi miringnya itu C. Jadi sinus beta adalah AE, ini AE dibagi dengan C. Nah, sekarang kalau ini kita kalikan silang, maka maka AE sama dengan C dikali dengan sin beta. Nah, sekarang kita perhatikan lagi segitiga AEC. Ini ya, AEC. Di mana ini sisi miringnya adalah sisi AC atau B karena di depan sudut siku-siku ini. Ya. Oke. Nah, sekarang sin gamma, kita tahu sin gamma itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Depannya adalah AE. Maka sin gamma sama dengan AE dibagi dengan B, sisi miringnya B, ya. Nah, ini kalau kita kalikan silang, ini sama dengan AE, ini ya, AE dikalikan silang B kali sin gamma. Nah, di sini AE sama dengan C dikali sin beta. Di sini juga AE sama dengan B dikali sin gamma. Ini sama-sama AE. Kalau begitu, ini boleh kita tuliskan C sin beta sama dengan B sin gamma, ya. Nah, penulisan ini boleh kita tuliskan dalam perbandingan B dibagi sin beta sama dengan C dibagi sin gamma. Kenapa? Karena ini kalau dikalikan silang, B dikali sin gamma, ini ya, sama dengan C dikali sin beta yang ini. Artinya sama ya, tidak mengalami perubahan, hanya penulisannya saja berubah. Nah, ini kita sebut menjadi persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan persamaan kedua, kita perhatikan baik-baik bahwa di sini A dibagi sin alfa sama dengan B dibagi sin beta. Di sini B dibagi sin beta sama dengan C dibagi sin gamma. Kalau begitu bisa kita tuliskan A dibagi sin alfa sama dengan B dibagi sin beta sama dengan C dibagi sin gamma. Ini ya, ini B dibagi sin beta sama dengan C dibagi sin gamma. Di sini B dibagi sin beta sama dengan A dibagi sin alfa. Berarti sama ini ya. Nah, yang ini disebut aturan sinus. Ini aturan sinus, kan kita perhatikan pada gambarnya bahwa sisi A, di depan sisi A itu adalah sin dan sudut alfa. Jadi sisi dibagi dengan sinus depan sudutnya sama nilainya dengan yang B ini, sisi depan B dengan dibagi sinus di depannya juga. Ini kan berseberangan ya ini. Nah, sama juga dengan C dibagi dengan sinus gamma depannya. Nah, jadi untuk mengingatnya, aturan sinus itu adalah sisi dibagi dengan sinus di depan sudutnya itu sama ya untuk ketiga
sisi dan ketiga sudutnya ini. Artinya A dibagi sinus alfa sama dengan B dibagi dengan di depannya ini sinus B-nya, sama dengan C dibagi dengan sinus gamma di depannya ini. Kan di depannya nih, di depan ya. Nah, ini disebut dengan aturan sinus. Aturan sinus ini dapat digunakan untuk mencari panjang sisi segitiga jika pada segitiga itu diketahui panjang salah satu sisinya dan dua sudutnya. Jadi kalau dua sudut diketahui satu sisi, maka bisa digunakan aturan sinus. Atau bisa juga mencari besar sudut jika diketahui panjang dua sisi dan satu sudut yang diketahui. Jadi kita bisa mencari besar sudut yang lain kalau ada satu sudut dua sisi ya, atau dua sudut satu sisi. Bisa kita mencari sisi yang lainnya. Oke, sekarang kita lihat ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A 60 derajat, sudut B 30 derajat, dan panjang sisi C 12 cm. Pertanyaannya, berapa besar sudut C? Berapa panjang sisi A dan B? Nah, kita tahu kita buat dulu gambarnya ya. Kita tahu pada soal sudut A ini yaitu 60 derajat. Kita buatkan segitiga ABC. Kemudian sudut B-nya kita tahu 30 derajat. Nah, di depan sudut B ini adalah sisi B. Di depan sudut A itu adalah sisi A. Panjang sisi C katanya 12, berarti yang di depan sudut C ini 12 cm. Nah, sekarang mencari besar sudut C yang A. Kita tahu jumlah ketiga sudut pada segitiga, artinya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu adalah 180 derajat. Nah, kalau di sini menanyakan C, sudut C, dua sudut diketahui, maka ya dengan sudut A ditambah B ditambah C sama dengan 180, sudut C bisa kita cari dengan cara 180 derajat dikurangi sudut A dikurangi sudut B. Karena ketiga jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Nah, sudut A 60, sudut B adalah 30 derajat. Maaf, sudut A 60 derajat, sudut B 30 derajat. Nah, ini kita kurangkan 180 derajat dikurangi 60 derajat dikurangi 30 derajat, maka nilainya adalah sudut C sama dengan 90 derajat. Nah, sudah terjawab yang A, sudut C sama dengan 90 derajat. Nah, sekarang pertanyaan yang B. Ya, pertanyaan yang B, panjang sisi A dan B. Oke, kita tahu tadi gambarnya ini, sudut C sudah dapat tadi ya, 90 derajat. Nah, kita punya aturan sinus, artinya A, ya, A ini dibagi dengan sinus sin A sama dengan B dibagi dengan sinus sin B sama nilainya dengan C dibagi dengan sinus sin C. Ini ya, berhadapan. Nah, pada soal ini dua sisi ini tidak diketahui, hanya ada sisi C yang diketahui. Dua sudut, ketiga sudutnya sudah diketahui. Pertanyaannya sisi A dan B. Nah, kita boleh mau menggunakan A dibagi dengan sin A sama dengan yang C, atau yang B dibagi sin beta sama dengan C dibagi sin C. Terserah mau menjawab yang mana dulu ya. Yang jelas kita tidak bisa menggunakan A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin beta. Kenapa? Karena A dan B tidak diketahui panjang sisinya. Jadi hanya boleh A dibagi sin A sama dengan C dibagi sin C, atau B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Ini ya. Oke, sekarang kita cari yang A, berarti A dibagi sin A ini sama dengan C dibagi sin C, atau sin A ini langsung sin 60. Nah, di sini kita kalikan silang ya. Maka kita peroleh nilai A ini kalau kita kalikan silang.
kemudian kita bagi dengan sin C. Jadi C dikali sin A dibagi dengan sin C. Oke, sin A-nya berapa besar sudutnya? 60 derajat. Berarti sin 60, C-nya adalah tadi kita dapat 90 derajat. C-nya 12. Nah, sekarang sin 60, 12 dikali dengan sin 60, setengah akar 3, sin 90 adalah 1. 12 dikalikan setengah akar 3, dibagi 1, dapat 6 akar 3. Jadi, 6 akar 3 ini adalah panjang sisi A. Nah, A-nya sudah dapat. Sekarang kita cari yang B. Nah, untuk yang mencari yang B ini, boleh yang ini, dua ini, dengan dua perbandingan ini boleh. Atau yang dua ini. Kenapa? Karena sudah C-nya ada, sudut C juga ada. Kalau yang ini juga A-nya sudah didapat. Jadi boleh yang ini, boleh dengan yang ini. Nah, sekarang kita menggunakan yang B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Nah, kalian boleh coba nanti pakai yang A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B. Nah, di sini B-nya tidak diketahui, malah yang ditanya. Nah, ini kita kalikan silang dulu. B sama dengan C dikali sin B dibagi dengan sin C. C-nya 12, B-nya 30 derajat, C-nya tadi 90 derajat. Berarti B sama dengan 12 dikali sin 30 derajat dibagi sin 90 derajat. Sin 30 adalah setengah, sin 90 adalah 1. Nah, 12 dikalikan setengah itu adalah 6 bagi 1, berarti B-nya adalah 6. Jadi panjang sisi A dan sisi B berturut-turut itu adalah 6 akar 3 cm untuk yang A, untuk yang B adalah 6 cm. Oke, kita coba contoh soal berikutnya. Yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 ini yang diketahui dua sisi, satu sudut. Kalau yang tadi dua sudut, satu sisi. Nah, sekarang pertanyaannya sisi yang C, karena dua sisi sudah diketahui, dan dua sudut yang ditanyakan, sudut B dan sudut C. Oke, kita punya aturan sinus ya. Nih, aturan sinus bahwa A dibagi dengan sinus sudut A sama dengan B dibagi dengan sinus sudut B sama dengan C dibagi sinus sudut C. Nah, kenapa kita memilih A dibagi sin A sama dengan B dibagi sin B? Kenapa tidak memakai yang C ini? Karena panjang C-nya belum diketahui. Ini kita kalikan silang, kita peroleh nilai sin B sama dengan B dikalikan sin A dibagi dengan A. B-nya kita punya 12, sin A-nya sin 30 derajat, A-nya 4 akar 3. Ini 12 dikali sin 30 derajat dibagi 4 akar 3. Sin 30 adalah setengah ya. Setengah berarti 12 dikalikan setengah sama dibagi 4 akar 3. 12 dikali setengah adalah 6. 6 dibagi 4 akar 3. Nah, karena penyebutnya akar 3, maka kita kalikan dengan akar 3 per akar 3. Jadi 6 dikali akar 3, nah 6 akar 3, kemudian akar 3 dikalikan akar 3 adalah 3, 3 kali 4 adalah 12. Berarti 6 akar 3 dibagi 12. Nah, ini kita sederhanakan, 6 dibagi 6, 1, 12 bagi 6 adalah 2, jadi nilainya adalah setengah akar 3. Di sini sin B itu nilainya setengah akar 3. Berapakah sudut B? Artinya begini, sinus sudut berapa yang nilai sinnya adalah setengah akar 3. Sudut berapa yang sinusnya nilainya setengah akar 3. Nah, kita tahu adalah 60 derajat. Ini kan sudut istimewa ya, setengah akar 3. 60 derajat sudut istimewa, setengah akar 3. Nah, kita dapatkan sudut B-nya berarti 60 derajat. Kalau sudut B dapat, sudut A ada, maka sudut C bisa kita cari dengan menggunakan besar jumlah ketiga sudut pada segitiga sama dengan 180 derajat. Jadi sudut A tambah sudut B tambah sudut C sama dengan
180 derajat. Maka sudut C 180 derajat dikurangi sudut A dikurangi sudut B. Kita tahu tadi sudut A-nya 30 derajat, sudut B-nya adalah 60 derajat. 180 derajat dikurangi 30 derajat dikurangi 60 derajat nilainya adalah 90 derajat. Nah, terjawab sudah sudut B dan sudut C. Sekarang panjang sisi C. Masih menggunakan aturan sinus yang C. Nah, yang C kalian boleh menggunakan yang A dibagi sin A sama dengan C dibagi sin C, atau B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Terserah ya, tidak harus yang seperti ini. Boleh kalau sudah sisinya diketahui, yang B kan sudah diketahui ya, sin B. Nah, sekarang kalian nanti kalau sudah saya jelaskan yang ini, kalian coba yang menggunakan yang A dibagi sin A sama dengan C dibagi sin C. Atau maaf salah, yang B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Karena kita akan membahas yang A dibagi sin A sama dengan C dibagi sin C. Nah, ini kita kalikan silang. C-nya kita peroleh A dikali sin C dibagi dengan sin A. Ini kita ganti A-nya 4 akar 3. Sin C adalah C-nya sudut C tadi 90 derajat. Sin A sudut A adalah 30 derajat. Berarti sin 90 itu 1, sin 30 adalah setengah, 4 akar 3 kali 1 dibagi setengah, nilainya adalah 8 akar 3. Nah, terjawab sisi C. Jadi kalau nanti menggunakan yang sama dengan B, silahkan nanti B-nya 12, sin-nya berarti sin 60 ya, nanti ketemu nilai C juga. Kalau perhitungannya tepat nanti sama nilainya 8 akar 3. Jadi kita dapatkan di sini panjang sisi C 8 akar 3, besar sudut B-nya 60 derajat dan sudut C-nya adalah 90 derajat. Nah, demikian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan kita semua sukses. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.